19 Februari 2026. Pemerintah Indonesia menandatangani sebuah dokumen 30 halaman dalam bahasa Inggris, dan ketika kita baca, ini jadi sebuah dokumen yang nggak bisa dipercaya kalau kita pada akhirnya tanda tangan dokumen itu. Ini adalah dokumen perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dokumen ini bisa mengubah cara Indonesia untuk ngebuat kebijakan dalam negerinya sendiri. Kehilangan independensi, dan kita akan tergantung pada kebijakan luar negeri dari negara lain. Video ini akan bahas beberapa isu kritis, mana yang mengganggu kedaulatan kita, mana yang mungkin bisa menguntungkan, dan yang paling penting, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sebelum DPR meratifikasi dokumen ini. Dalam beberapa bagian juga memperlihatkan sebobrok apa proses penyusunan kebijakan kita di masa lalu sampai harus dikoreksi oleh perjanjian ini. Kita mulai video ini. Perjanjian dagang Amerika Serikat Indonesia 2026, siapa yang diuntungkan? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Oke, sebelum kita masuk ke isi perjanjiannya, kita harus tahu dulu kenapa dokumen ini bisa ada. Mundur ke tanggal 2 April 2025, Amerika Serikat saat itu di bawah kepemimpinan Donald Trump mengeluarkan Executive Order 14257. Isinya adalah tarif resiprokal untuk hampir semua negara mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia. Kebijakan ini diambil dari selisih neraca perdagangan Amerika Serikat, makanya itu jadi dasar dari pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan tarif resiprokal ini. Indonesia kena berapa? Indonesia kena 32% untuk hampir semua produk ekspor kita ke Amerika Serikat. Dampaknya cukup lumayan krusial karena ekspor tekstil kita ke Amerika Serikat yang nilainya miliaran dolar per tahun tiba-tiba kena beban tambahan 32%. Garmen, sepatu, elektronik, karet, semua yang kita ekspor ke Amerika Serikat kena tambahan 32%. Lebih mahal sepertiga dari yang seharusnya dibeli. Nah, Indonesia punya dua pilihan waktu itu. Nggak melakukan apa-apa, biarin aja produk kita kalah saing di pasar Amerika Serikat, toh yang beli warga Amerika Serikat sendiri. Ketika mereka ngerasa produk kita bener-bener penting, toh mereka akan tetap beli gitu. Lalu duduk di meja dan negosiasi. Nah, pemerintah memilih pilihan kedua dengan melakukan negosiasi selama berbulan-bulan, dan hasilnya adalah dokumen yang kita ditandatangani oleh Presiden kemarin. Satu hal yang penting untuk kita pahami, ini bukan perjanjian yang setara antar dua belah pihak. Itu yang harus kita pahami pertama. Amerika Serikat datang ke meja dengan kartu truf berupa ancaman tarif 32%. Indonesia datang dengan kebutuhan untuk mempertahankan akses pasar ke Amerika Serikat. Ketidakseimbangan kekuatan antara dua belah pihak ini terlihat dari isi perjanjian, di mana Indonesia itu harus menyesuaikan kebijakan dan segala macamnya hampir 90% di isi perjanjiannya. Sedangkan Amerika Serikat hanya wajib menurunkan tarif sampai 19%. Itu aja. Nah, kita sekarang akan bahas ke-8 isu penting. Isu pertama yang paling penting itu adalah isu tentang produk halal. Ini sangat-sangat penting karena sertifikasi halal itu bukan tujuannya mempersulit, tapi melindungi konsumen. Konsumen-konsumen yang harus memakan produk-produk halal. Karena produk halal itu kan yang paling tinggi
standarnya dibanding yang non halal. Nah, sekarang di Indonesia itu sejak ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kalau nggak salah, ada yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Setiap produk yang beredar di Indonesia, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, semua yang masuk ke dalam tubuh manusia, yang digunakan di tubuh manusia, itu wajib punya sertifikasi halal. Ini bukan aturan yang main-main, ini semuanya harus menggunakan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan melindungi konsumen muslim yang jumlahnya 230 juta orang. Itu ada di Undang-Undang 33 tahun 2014 di pasal 4 di mana kira-kira isinya produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, apa yang disetujui oleh pemerintah Indonesia? Di pasal 2.9 dari Aneks 3 perjanjian ini, di sana tertulis bahwa Indonesia wajib membebaskan produk manufaktur Amerika Serikat dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Bukan cuma itu, Indonesia juga wajib mengizinkan lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat diakui langsung tanpa verifikasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Menerima praktik penyembelihan AS yang memenuhi standar SMIC, di mana proses penyembelihannya itu ada yang menggunakan stunning atau dipingsankan dulu, di mana di Indonesia Fatwa MUI itu tidak membenarkan bahwa sebelum disembelih harus dipingsankan dulu. Nah, kalau sekarang semuanya kalau sudah dilabeli halal di Amerika Serikat, semuanya bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa verifikasi lagi dari BPJPH. Dan membebaskan kemasan dan wadah produk AS dari pelabelan halal. Jadi nggak perlu ada sertifikasi halal lagi dari label yang ada di Amerika Serikat, dari produk-produk Amerika Serikat. Nah, contoh konkret yang paling terasa, ini ya, dari produk tadi contohnya nih. Ini saya kasih contoh yang paling konkret. Jadi gini, kalian beli lipstick Maybelline, foundation L'Oreal, atau semua apapun brand kosmetik yang muncul dari yang diimpor langsung dari Amerika Serikat. Di minimarket, di e-commerce, dan segala macamnya. Hari ini, semua produk itu wajib punya sertifikat halal BPJPH. Punya wajib sertifikat halal Indonesia. Baru ikut prosesnya, dia dicek dulu, ada biayanya, ada pemeriksaan bahan, dan segala macamnya. Nah, dengan perjanjian ini, Maybelline dari New York misalnya bisa langsung masuk dan jual tanpa sertifikasi halal. Sementara brand kosmetik lokal kita kayak Wardah, Mustika Ratu, segala macamnya tetap harus wajib urus sertifikasi halal. Kira-kira adilnya di mana? Kira-kira apakah itu menguntungkan para pengusaha kita? Kita nggak tahu. Silahkan nilai sendiri. Nah, ini yang tadi gambaran daging sapi yang masukkan tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kita harus mengikuti caranya mereka, kita harus memperbolehkan caranya mereka masuk ke Indonesia. Daging sapi di Amerika Serikat banyak yang menggunakan metode stunning gitu atau dipingsankan sebelum penyembelihan gitu. Karena bagi beberapa pihak itu lebih ramah pada hewan. Sebagian ulama dan MUI mempersoalkan kehalalan model kayak gini gitu karena sekarang perjanjian ini mewajibkan Indonesia untuk menerima praktek penyembelihan di Amerika Serikat selama memenuhi standar negara anggota SMIC tanpa perlu verifikasi ulang lagi dari BPJPH atau MUI. Ini bukan soal anti dagang, ini soal siapa yang berhak menentukan standar halal untuk 230 juta muslim Indonesia. MUI atau lembaga halal kita atau lembaga yang dibuat di negara yang nggak ada muslimnya gitu. Bahkan dari segi logika jumlah aja harusnya standar kita yang paling tinggi gitu. Orang tuh harus ngikut standar kita, bukan kita ngikut standar orang lain gitu. Itu yang paling penting gitu. Dan itu kita harus tanya ke diri kita sendiri gitu. Menurut kita sebagai warga muslim yang sudah pernah mendapatkan pelayanan sertifikasi halal yang paling oke, kira-kira gitu ya. Terus tiba-tiba diganti yang nggak sesuai dengan standar ulama kita. Itu berbahaya dan menurut saya ulama-ulama di Indonesia harus juga ikut bersuara tentang hal ini. Karena saya nggak punya kompetensi bicara tentang mana yang paling halal. Saya ikut aja. MUI pernah bilang, ulama-ulama Indonesia pernah bilang bahwa proses itu kurang tepat, kurang halal, ya saya ikut aja gitu. Dan ketika ini
disepakati, monggo silahkan para ulama menyampaikan apakah sekarang sudah boleh karena ada perjanjian dagang ini, bukan karena syariat. Monggo silahkan. Nah, terus isu yang kedua, tadi kan udah tentang barang-barang halal, itu standar produk dan investasi asing. Isu ini tuh mungkin nggak akan sepanas, tapi kira-kira dampaknya luas gitu ya, karena akan menyentuh industri otomotif, elektronik, alat kesehatan, dan farmasi. Kira-kira gini, misalnya ada mobil Ford itu mau jual pick up F150 di Indonesia gitu. Nah, kalau sekarang itu Ford itu harus ada uji tipe dulu, memenuhi TKDN dan segala macamnya. Karena kan standar keselamatan, emisinya bahkan beda gitu. Kalau di kita kan pakai Euro 4. Kalau AS itu sertifikasinya pakai EPA, sertifikasinya mereka sendiri gitu. Nah, kalau dulu itu harus ikut standarnya kita. Nah, kalau sekarang dengan pasal 2,6 dari perjanjian ini, kewajiban itu dihapus. Jadi kalau F150 Ford itu mau masuk, selama sudah memenuhi Federal Motor Vehicle Safety Standard di Amerika Serikat, Indonesia wajib nerima. Nggak perlu lagi ada SNI segala macam dan segala macamnya gitu. Sementara mobil-mobil lain gitu kayak Toyota Hilux, Hyundai Santa Cruz misalnya dari Korea yang dengan tipe yang sama itu harus tetap ikut uji SNI di Indonesia gitu. Nah, kita akan lihat bahwa di sini jadi tidak adil untuk negara-negara lain gitu. Yang sebenarnya sudah berinvestasi duluan di Indonesia lebih banyak gitu, dan ini kira-kira adil mana? Terserah. Saya juga bingung nih. Kira-kira adil yang mana ya? Lalu itu juga berlaku untuk hal-hal alat-alat kesehatan gitu, di mana misalnya ada glukometer Abbott yang udah dapat izin dari FDA Amerika Serikat, itu langsung bisa dijual di Indonesia tanpa perlu izin edar dari BPOM lagi. Ini bukan gini, lagi-lagi ya, ini bukan soal mana yang bagus, mana yang tidak. Ini tuh tentang kedaulatan gitu, kedaulatan kesehatan lah kira-kira gitu ya. Misalnya tadi ketika halal itu ya kedaulatan menentukan produk halal di Indonesia itu siapa? Ya orang Indonesia dong gitu. Keselamatan ya harusnya standar keselamatan Indonesia dong gitu. Pun misalnya dengan kaitan dengan kesehatan, standarnya harus standar Indonesia dong gitu. Kalau sekarang ya ngikut standar Amerika aja gitu. Jadi yang berhak mengawasi adalah Amerika Serikat gitu, kira-kira gitu. Apakah itu sudah sesuai? Monggo kita diskusikan. Nah, kita masuk ke isu lain, itu investasi asing, di mana daftar negatif investasi itu dirubah ketika perjanjian ini setelah dilakukan gitu. Indonesia tuh punya namanya daftar negatif investasi yang diatur di PP nomor 10 tahun 2021. Nah, DNI ini membatasi beberapa persen saham yang boleh dimiliki oleh asing di sektor-sektor tertentu. Pertambangan misalnya maksimal 49% setelah divestasi. Penyiaran 100% dilarang milik asing. Transportasi darat misalnya cuma 49% boleh dimiliki asing. Sisanya harus dimiliki oleh lokal gitu. Nah, di pasal 2,8 Aneks 3 perjanjian ini diminta Indonesia membuka sektor-sektor ini tanpa batas kepemilikan, khususnya buat investor Amerika Serikat. Artinya, ExxonMobil bisa memiliki 100% tambang nikel di Sulawesi. Netflix bisa beli 100% stasiun TV Indonesia. Perusahaan logistik Amerika Serikat bisa miliki 100% perusahaan kurir lokal. DHL misalnya bisa beli Tiki 100%. Sementara investor dari Cina, Jepang, Australia, Eropa, mereka tetap dibatasi oleh DNI yang sama. Disinilah masalah hukum internasional yang serius. Ini berpotensi melanggar prinsip most favored nation dari WTO. Kalau kita beri keistimewaan pada Amerika Serikat, secara otomatis kita juga harus beri keistimewaan kepada yang sama ke semua negara anggota WTO. Nggak bisa cuma salah satunya, kecuali ada perjanjian free trade agreement yang komprehensif gitu. Tapi kan ini bukan free trade agreement, ini hanya perjanjian tarif belaka. Nah, ini lagi yang juga cukup krusial kaitan sama investasi, itu adalah dengan mineral-mineral kritis. Ini tuh bikin khawatir gitu. Jadi kenapa gitu? Karena sejak 2020 Indonesia tuh ngelarang ekspor biji nikel mentah.
Hasilnya ekspor produk nikel olahan kita tuh melonjak dari 3 miliar dolar di 2017 jadi 33 miliar dolar di 2023. Lonjakannya sangat-sangat signifikan. Hampir 10 kali lipat. Ini salah satu kebijakan hilirisasi paling sukses dari sejarah ekonomi Indonesia modern. Nah, pasal 6,1 Aneks 3 perjanjian ini meminta Indonesia menghapus pembatasan ekspor komoditas industri termasuk mineral kritis. Artinya, investor AS yang mau beli biji nikel mentah dari Indonesia tanpa perlu proses di sini dulu. Tanpa nilai tambah untuk Indonesia, biji mentah bisa dibeli, bahan mentah bisa dibeli keluar. Uang dari hilirisasi akan dinikmati oleh negara lain. Dalam hal ini mungkin Amerika Serikat karena akan dibawa ke sana. Tadi kita sudah bahas tentang halal, produk halal, tentang standarisasi produk, tentang investasi. Semuanya penting. Tapi kalau boleh milih satu hal yang paling penting, menurut saya ini adalah bagian yang sangat penting karena ini mengancam kedaulatan Indonesia. Satu klausul yang harusnya langsung dinegosiasikan ulang gitu kalau sebelum diratifikasi. Pertama itu adalah pasal 5.1 yang bunyinya kira-kira apabila Amerika Serikat memberlakukan tarif, kuota, embargo, atau pembatasan impor terhadap negara ketiga atas alasan keamanan ekonomi atau nasional, Amerika Serikat dan Amerika Serikat memberitahu Indonesia wajib mengadopsi kebijakan dan dampak pembatasan yang setara. Apabila Amerika Serikat memberlakukan tarif, kuota, embargo, atau pembatasan impor terhadap negara ketiga atas alasan keamanan ekonomi atau nasional Amerika Serikat. Amerika Serikat memberitahu Indonesia, maka Indonesia wajib mengadopsi dengan dampak pembatasan yang setara. Ini bukan soal keputusan Amerika Serikatnya baik atau buruk. Ini soal prinsip fundamental. Kemerdekaan menentukan sikap politiknya sendiri. Sejak kapan kebijakan luar negeri Indonesia diatur oleh negara lain? Keputusan berdagang, keputusan bekerjasama, semuanya diputuskan oleh Indonesia sendiri, bukan oleh negara lain. Itu adalah prinsip, bahkan kita bikin gerakan non-blok tahun 50-an, itu karena kita tidak mau dikooptasi, didikte oleh blok timur, blok barat. Kita pengen mandiri, kita non-blok. Sekarang lewat perjanjian ini, kalau Amerika bilang A, kita akan harus ikut A. Contoh konkretnya. Skandal Huawei versus pemerintah Amerika Serikat. Sekarang itu Telkom, Indosat, XL saat ini tuh menggunakan peralatan Huawei untuk infrastruktur 4G dan sebagian 4G mereka. Kenapa? Karena Huawei menawarkan teknologi yang kompetitif dengan harga yang terjangkau. Makanya kadang-kadang kita kalau nerima router, wifi itu ada yang mereknya Huawei, ada yang mereknya ZTE atau segala macamnya gitu. Tapi itu produk-produk dari China gitu. Nah, Amerika Serikat ini sudah lama ngelarang Huawei dari infrastrukturnya sendiri dan menekan negara-negara lain juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, di pasal 5.2 Aneks 3 perjanjian ini menyatakan Indonesia harus menggunakan teknologi komunikasi dari pemasok yang tidak mengkompromikan keamanan. Dalam kasus perang teknologi AS-Cina yang sedang berlangsung, kalimat itu adalah cara diplomatis untuk bilang, nggak usah pakai Huawei lagi, pakai Nokia, Ericsson, atau Cisco. Dan biaya penggantian infrastrukturnya, wow, bisa miliaran dolar gitu. Terus siapa yang mau nanggung itu semua gitu ya? Tentunya bukan Amerika Serikat lah. Yang pasti konsumen, kita sebagai konsumen yang nanggung karena perjanjian ini gitu. Kalau tiba-tiba Amerika Serikat bilang bahwa Indonesia nggak boleh lagi pakai Huawei, Indonesia semuanya harus di-ban, Huawei dari Indonesia ganti pakai Cisco, Ericsson, Nokia atau apapun itu yang selain Huawei lah gitu.
Belum lagi konsekuensi geopolitiknya besar. Cina itu mitra dagang Indonesia gitu, 23% total perdagangan kita tuh ke Cina gitu. Nah, kalau kita ikuti tekanan Amerika Serikat buat pilih kubu dalam teknologi war ini gitu, kira-kira respon Beijing kayak gimana coba? Emang nggak ada yang ngejamin mereka juga nggak melakukan hal yang sama ke kita? Terus nanti kita harus bingung milih yang mana. Padahal udah biarin aja kayak kemarin gitu. Belum lagi ini semua tuh berbenturan sama konstitusi kita gitu. Konstitusi kita tuh ngomongin Indonesia itu bebas aktif. Di pembukaan Undang-Undang Dasar bilang kayak gitu. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu bilang kita bebas aktif. Bebas dari pengaruh blok manapun. Bebas untuk dari pengaruh manapun gitu. Dan aktif jaga perdamaian. Dan klausul ini tuh klausul penyelarasan kebijakan yang tadi itu bikin kita kehilangan bebas aktif itu gitu. Kita nggak bebas lagi bicara tentang keberpihakan kita gitu. Misalnya, itu tadi contoh perang teknologi. Misalnya konflik Amerika sama Venezuela misalnya yang kemarin Trump nyulik presiden Venezuela gitu, Nicolas Maduro. Ketika nanti itu sampai ke eskalasi yang lebih dalam, ya kita harus mengikuti. Selama Amerika Serikat nyuruh kita harus ikut. Sama Iran gitu misalnya. Amerika nyuruh, itu kita harus ikut sama Amerika Serikat. Kita nggak bisa lagi bicara atas nama akal sehat, atas nama bebas aktif, atas nama independensi kita sebagai yang punya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kita nggak bisa lagi bicara tentang nilai-nilai Pancasila. Amerika bilang ikut, kita ikut. Nggak masuk di akal. Ini ada bagian yang cukup krusial. Lalu yang berikutnya, tentang data digital sama ketenagakerjaan. Kita pakai Gojek, kita pakai Tokopedia, kita pakai mobile banking, kita pakai semuanya. Data-data itu lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, itu nggak boleh transfer data pribadi ke luar negeri itu nggak boleh. Kecuali negaranya punya tingkat perlindungan data pribadi yang setara sama Indonesia gitu. Jadi harus resiprokal, harus ada kesepakatan, harus saling check and balances. Perlindungan datanya sama nggak kayak sama standar kita gitu. Nah, Amerika Serikat tuh nggak punya perlindungan undang-undang privasi, undang-undang levelnya federal lah gitu ya, yang mengatur tentang data pribadi gitu. Nggak ada yang kayak di Eropa segala macam, dan nggak ada yang setara sama undang-undang PDP kita gitu. Nah, di pasal 3.2 Aneks 3 perjanjian ini minta Indonesia mengakui AS sebagai yurisdiksi yang memadai. Artinya data pribadi warga Indonesia yang ratusan juta itu, 230-an juta itu something itu, bisa ditransfer bebas dari server Amazon, Google, Meta, Microsoft yang berbasis di AS. Bebas ditransfer ke sana. Ya, selama mereka nggak perlu menyesuaikan dengan standar data pribadi kita gitu. Dan begitu ada di server Amerika Serikat, maka data itu tunduk sama hukum Amerika Serikat. Termasuk peraturan intelijennya yang mungkin pemerintah AS mengakses data tersebut dalam kondisi tertentu. Bukan hukum Indonesia, bukan undang-undang PDP kita. Jadi selama datanya udah di sana, ya bebas. Amerika Serikat mau pakai apapun, terserah. Kita nggak punya otoritas. Gitu. Ya mau di tap, mau di apa, terserah mereka lah. Nah, ini yang agak menarik. Bagian ini agak menarik sebenarnya tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Itu bikin bingung. Bukan bikin bingung sih sebenarnya, satu sisi bersyukur, satu sisi juga curiga gitu ya. Karena di pasal 2.32 Aneks 3 perjanjian ini meminta Indonesia untuk melakukan reformasi ketenaga kerjaan yang cukup signifikan. Misalnya pertama, melarang outsourcing untuk fungsi inti bisnis. Membatasi kontrak kerja waktu tertentu. Jadi maksimal setahun gitu. Kalau di kita kan sekarang di Undang-Undang Ciptaker gitu boleh sampai 5 tahun. Dan bahkan terus-terusan 5 tahun. Menghapus pengecualian upah minimum untuk sektor tertentu, misalnya UMKM. Memperkuat hak serikat pekerja. Kira-kira gini, bisa jadi ini adalah sebuah koreksi besar atas sebuah kebijakan ngawur dari Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi terhadap tenaga kerja kita gitu. Bisa jadi ini adalah sebuah koreksi besar. Bilang bahwa undang-undang tenaga kerja lu ngawur. Kemarin lu bikin undang-undang Ciptaker ngaco.
Koreksi. Satu sisi itu, bagus dong buat tenaga kerja kita. Iya, bagus lah. Tapi satu sisi, dengan memperkuat sektor tenaga kerja, justru harganya jadi lebih mahal gitu. Biayanya jadi lebih tinggi, dan segala macamnya, sehingga ya mungkin mereka ingin bersaing dari level buruhnya gitu segala macam gitu ya. Pengen Indonesia tuh jadinya mahal, sama mahalnya kayak Amerika Serikat gitu. Ya tapi itu kan sisi yang lain ya. Tapi sisi yang lain tuh gue sih berpikir bahwa ya ini mungkin ngasih tanda bahwa undang-undang tenaga kerja kita bahkan dikoreksi sama Amerika Serikat gitu loh, negara kapitalis yang pasti pengennya biaya produksi itu serendah-rendahnya gitu ya. Tapi dikoreksi bahwa kebijakan tenaga kerjanya Jokowi lewat Ciptaker ngaco, asal-asalan bikinnya. Bener asal-asalan. Tadi kan yang harus disesuaikan sama Indonesia ya. Terus sekarang kita bicara tentang apa aja sih yang harus dibeli. Jadi perjanjian ini itu selain bilang bahwa Indonesia harus menyesuaikan beberapa bagian, juga bilang bahwa Indonesia harus beli barang dari Amerika Serikat. Wow. Total nilainya sebesar 33 miliar dolar AS. Kira-kira 500 triliun rupiah. Gokil. Gokil 500 triliun. Gokil. Tapi kira-kira kebaginya tuh jadi gini ya. Pemerintah Indonesia harus wajib beli energi senilai 15 miliar US dollar. Ini termasuk batu bara, LPG senilai 3,5 miliar, minyak mentah senilai 4,5 miliar, bensin senilai 7 miliar US dollar. Artinya Pertamina harus mengalokasikan porsi signifikan untuk impor minyak dan gas dari Amerika Serikat. Bahkan ketika minyak Timur Tengah jauh lebih efisien dari sisi harga maupun logistik, kita dipaksa beli minyaknya Amerika Serikat. Gila, desperate banget ini negara. Entah negaranya desperate atau kita yang terlalu bodoh aja. Kita harus beli. Kita lebih menekankan bahwa kita ketergantungan impor sama impor energinya dari Amerika Serikat. Lalu kita juga harus beli pesawat senilai 13,5 miliar. Komitmen membeli pesawat komersial untuk produk penerbangan dari Amerika Serikat yang setara dengan 50 sampai 60 unit Boeing 737 MAX atau 20 unit Boeing 787 Dreamliner yang harus dibeli oleh maskapai seperti Garuda Indonesia. Ya karena kan itu BUMN kita gitu kan, nggak mungkin kita maksa Citylink, Lion Air gitu misalnya, kan nggak mungkin kita maksa itu. Kita pasti ya belinya sama BUMN dong, siapa lagi yang mau pakai. Meskipun harganya Airbus itu lebih kompetitif, misalnya teknologinya lebih bagus, kita dipaksa beli Boeing, coy. Aduh. Lalu misalnya di sektor pertanian itu 4,5 miliar US dollar. Kita harus beli kedelai 3,5 juta metrik ton per tahun. Meskipun sekarang kedelai kita itu lebih banyak impor dari Amerika Serikat dan tarifnya memang sudah nol. Untuk kedelai. Tapi sekarang kita harus beli 3,5 juta metrik ton. Soybean meal 3,8 juta metrik ton. Gandum 2 juta metrik ton selama 5 tahun. Artinya ini volume kedelainya yang harus kita beli itu naik 40% dari impor sekarang. Ya percuma ada petani kedelai lokal di Jawa, di Sulawesi, dimanapun. Semuanya harus impor dari Amerika Serikat. Yang mana impornya lebih banyak. Aduh, ini gue ketawa miris ya. Bukan ketawa seneng, tapi ketawa miris gitu. Gini. Indonesia itu pernah punya kejadian fatal sama pesawat Boeing. Boeing 737 MAX itu terlibat dua kecelakaan fatal Indonesia di 2018 dan 2019. Menewaskan 346 orang. Prinsip pengadaan pemerintah di Perpres 16 tahun 2018 mewajibkan proses kompetitif. Nggak bisa langsung diarahkan ke satu negara, satu merek. Nah, dengan perjanjian ini, Garuda Indonesia nggak punya kebebasan memilih antara Airbus
atau Boeing gitu. Nggak punya kebebasan itu. Semua harus ngikut Boeing. Iya, mungkin kita bisa lihat ini apakah ini juga ada untungnya buat Indonesia ya. Gitu. Jadi jangan sampai ini cuma terlihat sangat-sangat negatif. Iya, meskipun meskipun challenging ya, tapi ya udahlah. Gitu. Pertama, itu ada kepastian tarif buat manufaktur. Ya, ekspor kita 32% tadinya, sekarang 19%. Jadi ada kepastian lah. Industri tekstil, pakaian, alas kaki Indonesia yang punya jutaan orang lapangan pekerjaan jadi punya peluang tetap berdagang ke sana gitu kan. Meskipun harganya 19% lebih mahal dari yang seharusnya. Ya kena tarif ya 19%. Ya tapi oke lah. Oh iya, ada dalam konteks tekstil itu ada beberapa ekspor yang bisa dilakukan 0% selama bahan bakunya dari Amerika Serikat. Jadi bahan baku dari Amerika Serikat di sini diproses, dibikin, diekspor balik ke Amerika Serikat, tarifnya nol. Jadi kalau misalnya bahan bakunya dari China, misalnya dari negara lain, bahkan dari Indonesia sendiri, maka tarifnya tetap 19%. Tapi kalau itu bahan baku yang dapat dari Amerika Serikat, maka bahan baku tarifnya jadi 0%. Wow. Nah, kedua, perjanjian ini juga punya potensi narik investasi dari Amerika Serikat ke sektor-sektor yang membutuhkan kapital besar, misalnya energi terbarukan, mineral kritis yang tadi, infrastruktur. Karena di pasal 6.2 Aneks 3 menyebutkan komitmen fasilitasi investasi Amerika Serikat ke Indonesia minimal 10 miliar dolar, termasuk energi biru, infrastruktur, dan lain-lainnya. Ada juga kaitan sama akses teknologi sama pembiayaan, di mana lembaga seperti DFC, US International Development Finance Corporations, Indonesia bisa dapat akses pembiayaan berbunga rendah untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Ini relevan buat proyek energi, konektivitas, pengembangan kawasan. Ya, jadi kita bisa dapat kredit yang lebih murah dari Amerika Serikat. Tapi ini penting, semua peluang ini bisa terwujud kalau Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatan regulasinya gitu. Kalau klausul-klausul yang bermasalah diimplementasikan apa adanya, manfaat-manfaat ini nggak sebanding sama konsesinya. Oke, jadi kira-kira apa ya yang harus dilakukan ya? Gini, saya nggak anti Amerika Serikat, saya lulusan Amerika Serikat. S2 saya di Amerika Serikat, dari New York. Kota yang saya suka tetap New York, sampai hari ini masih sama. Saya masih mengkonsumsi pemikiran-pemikiran Zohran Mamdani, Bernie Sanders, AOC, dan segala macam. Semua produk-produk dari Amerika Serikat, baik dari produk pop maupun produk politiknya. Tapi sebagai warga negara Indonesia, tentu saya ingin kebijakan yang sangat menguntungkan buat Indonesia, bukan menguntungkan buat Amerika Serikat. Makanya menurut saya, perjanjian ini harus direvisi, dinegosiasi ulang sebelum diratifikasi oleh DPR jadi undang-undang. Contoh, misalnya pasal 5.1 tentang penyelesaian kebijakan. Menurut saya itu harus dihapus. Itu nggak boleh ada di perjanjian ini buat Indonesia karena itu esensial. Itu fundamental buat kemandirian Indonesia. Kemandirian bebas aktif itu sangat-sangat krusial. Yang kedua, sertifikasi halal itu harus dipertahankan oleh Indonesia. Itu adalah salah satu, menurut saya, salah satu yang bikin saya nyaman sebagai orang muslim di Indonesia adalah standar halal kita tinggi dibanding Amerika Serikat gitu misalnya. Itu tuh yang jadi hal yang sangat penting gitu. Itu tuh harus dipertahankan bahwa sertifikasi halal kita yang harus diakui sama mereka, bukan mereka yang harus diakui sama kita. Termasuk produk-produk yang lain, produk-produk kosmetik, produk-produk kesehatan, itu semuanya harus sesuai dengan standar kita gitu, keselamatannya, kemurnian dan segala macam itu semua harus ikutin standar kita karena itu masuk ke tubuh kita atau digunakan oleh kita, contoh misalnya kendaraan tadi. Terus ya jangan korbankan hilirisasi gitu, tetap konsisten menerapkan larangan ekspor biji mineral mentah karena itu kebijakan yang paling oke lah, salah satu yang kebijakan yang paling oke gitu, meskipun pada prakteknya hilirisasinya sangat berat sebelah gitu ya, ke China dan segala macam, tapi paling nggak itu secara neraca perdagangan itu bagus buat kita. Terkait sama data pribadi juga itu harus negosiasi. Amerika Serikat kalau mau dapat data kita harus punya standar keamanan yang sama kayak kita. Terakhir, konsultasi publik yang bermakna.
Mestinya sebelum ada perjanjian internasional ini ada konsultasi publik dulu dong, ke masyarakat dong, minimal ke ahli-ahli dong gitu. Mana sih yang sebenarnya membutuhkan, mana sih yang sebenarnya akan memperkuat posisi kita, merendahkan posisi kita dan segala macamnya gitu. Jangan tiba-tiba bikin, tiba-tiba sepakat, tiba-tiba tanda tangan, yang rugi adalah rakyat. Oke. Gitu kira-kira konten saya tentang perjanjian dagang. Ini sebenarnya cepat banget ya, perjanjian dagangnya kemarin baca, langsung bikin, langsung posting tanpa ada penundaan-penundaan, karena ini cukup penting isunya gitu. Ini tuh tentang Indonesia yang ekonominya terbesar ke-16 di dunia. Kita punya 270 juta penduduk. Kita punya mineral yang kaya sekali. Posisi geografis kita cukup strategis. Kita tuh bukan negara kecil yang nggak punya daya tawar gitu. Tapi daya tawar itu harus bisa dipakai dengan cerdas. Misalnya, kita bisa bilang, enggak, ini nggak cukup bagus buat kita, nanti dulu. Ini nggak sesuai sama kita, nanti dulu. Stop, kita nggak mau bikin perjanjian yang merugikan kita. Kita pengen bikin perjanjian yang menguntungkan kita. Perjanjian antara Amerika Serikat dan Indonesia itu cuma berguna kalau klausul-klausul yang bermasalah, contohnya yang tadi itu diperbaiki. Indonesia tuh nggak boleh mengorbankan kedaulatan, nggak boleh. Cuma buat bisa dianggap bisa duduk bareng sama orang keren, Donald Trump, tapi kan kerennya bukan buat semua orang. Ingat, Donald Trump itu bentar lagi ganti, dia tuh udah 2 periode kedua. Bentar lagi ganti, 2028 mungkin udah ganti Donald Trump itu, tinggal sisa 2 tahun lagi mungkin. Nggak, bisa jadi presiden berikutnya itu dari Partai Demokrat gitu. Jadi buat apa kita bootlicking ke sana gitu. Tapi video ini sekali lagi karena dibuat dengan cepat, bisa jadi nggak mengcover banyak hal. Teman-teman harus cari lagi lebih dalam, baca sendiri lebih dalam. Ini tuh cuma kayak jadi pengantar doang. Ini cuma jadi pengantar buat teman-teman memahami perjanjian Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani kemarin di rapat Board of Peace, yang mungkin kita akan bahas di video lain lagi ya. Karena itu juga jadi masalah yang pelik juga buat kedaulatan kita sebagai bangsa. Silahkan share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, kasih tahu ke orang-orang untuk cari tahu lebih dalam tentang perjanjian Indonesia sama Amerika Serikat yang kurang bagus. Sekali lagi, ini tidak menguntungkan Indonesia sama sekali. Dari yang poin-poin yang sudah saya jabarkan, ini tidak menguntungkan Indonesia sama sekali. Ya, mungkin ada, tapi belum tentu. Tapi yang udah pasti rugi. Sampai jumpa di konten Angga Ferdian berikutnya. Tetap kritis untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.